Untuk menjawab sebuah pertanyaan, apa saja 5 teknik desain slide untuk membuat presentasi lebih menarik? Selengkapnya kita jawab di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, untuk menjawab pertanyaan di awal, yakni apa saja 5 teknik desain slide untuk membuat presentasi lebih menarik. Nah, kita akan kupas poin per poin ya. Jadi memang kita sudah sudah kumpulkan ya jawabannya, teknik atau 5 poin penting yang harus teman-teman pakai ketika nanti membuat sebuah slide presentasi. Nah, masuk ke poin pertama. Apa poin pertama? Ya, poin pertama itu adalah gunakan warna yang konsisten. Warna yang konsisten ini artinya antara slide 1, 2, 3, 4, dan seterusnya desainnya itu kalau bisa teman-teman itu adalah satu desain ya. Jadi tidak berganti desain per slide. Ini akan tidak tidak terkesan tidak konsisten gitu loh. Jadi kalau misal kita sudah membuat satu desain, maka gunakan desain tersebut, desain slide tersebut itu ke semua slide PowerPoint kita. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah gunakan font yang mudah dibaca. Kenapa menggunakan font yang mudah dibaca? Karena kita, teman-teman, akan menyampaikan ide ke audiens kita. Jadi, tujuannya itu adalah menyampaikan ide, bukan untuk menunjukkan kreasi font yang kita temukan, bukan. Nah, karena tujuannya itu adalah kita akan menyampaikan ide, maka bagaimana caranya audiens itu bisa dengan cepat menangkap ide kita. Salah satunya adalah kita gunakan font atau tulisan style font yang kita pakai itu mudah dibaca oleh audiens kita. Jangan sampai audiens itu ketika melihat slide kita harus berkerut dulu keningnya. Untuk ini apa yang dibacaannya? Nah, seperti itu. Nah, alangkah baiknya teman-teman gunakan font yang mudah dibaca. Nah, itu kembali ke teman-teman sendiri ya. Maksudnya jenis fontnya, nama fontnya apa nih? Silahkan cari di defaultnya di Microsoft juga insya Allah sudah disediakan font-font yang mudah terbaca ya. Kemudian yang ketiga adalah gunakan gambar atau grafik yang relevan. Artinya seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu contohnya sedang menyampaikan ide atau mempresentasikan tentang sebuah apa contohnya? Contohnya adalah, ada yang bisa ngasih ide nggak? Contohnya adalah misal cara kerja cara kerja prosesor gitu kan, atau sejarah dari RAM gitu kan. Nah, karena kita menggunakan topik tersebut, maka grafik atau grafis yang kita sajikan berupa gambar-gambarnya itu seharusnya relevan. Gambar ini pun bisa jadi akan muncul di slide-slide ya. Jadi gunakan gambar yang relevan. Jangan sampai kita membahas tentang misal contohnya prosesor gitu kan, tiba-tiba yang muncul adalah pensil warna. Yang muncul adalah blok-blok yang seperti kita itu loh, mau melukis ada warna merah, kuning, hijau yang berupa bulat-bulat. Nah, kayaknya nggak nyambung gitu. Maka gunakan grafis atau grafik yang relevan dengan topik yang kita bahas gitu kan. Itu adalah poin ketiga. Poin keempat adalah gunakan layout yang sederhana. Kenapa kita menggunakan layout yang sederhana? Balik lagi teman-teman, karena kita tujuan goalnya itu adalah menyampaikan ide kita, bukan pamer hasil desain kita ya. Jadi
kalau layoutnya itu sederhana, maka audiens itu akan mudah menangkap. Artinya sederhana ini bukan apa adanya ya. Kalau kita tampilan di PowerPoint, jangan sampai kita menggunakan blank putih gitu kan. Nah, itu terlalu sederhana juga gitu kan. Bukan malah nggak enak dilihat gitu kan. Enak dilihat ya, tapi tidak over design gitu loh teman-teman. Jadi memang kalau kita di dunia desain itu kan ada istilah over design. Jadi desainnya itu keterlaluan. Keterlaluan artinya misal warnanya terlalu banyak ornamen-ornamen sehingga menutupi ide pokok yang akan kita sampaikan. Nah, itu kita gunakan layout yang sederhana tapi enak dilihat gitu loh. Sehingga ketika kita presentasi pun audiens itu dengan mudah menangkap inti yang kita bicarakan, inti yang kita sampaikan. Oke. Kemudian poin kelima itu adalah kita gunakan animasi dengan bijak. Artinya animasi dengan bijak itu seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu banyak ya, terlalu dalam slide yang muncul itu jangan sampai terlalu banyak objek-objek yang bergerak gitu kan. Jadi gunakan sewajarnya. Misal contohnya ketika kita menyampaikan satu poin gitu kan, kemudian kita buat animasi dari poin tersebut itu muncul ke slide. Nah, itu cukup bergerak satu kali aja. Jangan sampai ketika kita menerangkan objek tersebut kita bikin terus looping, maksudnya terus bergerak gitu sehingga akan mengganggu jalannya presentasi kita. Cukup gunakan animasi sewajarnya atau dengan bijak sehingga ketika kita presentasi itu ide kita itu tertangkap dengan sempurna oleh audiens kita. Nah, itu ada 5 poin teman-teman, 5 poin yang harus teman-teman pegang ketika akan menggunakan atau membuat slide presentasi yang menarik. Nah, kalau sudah digunakan maka coba checklist dari 5 poin tadi gitu, apakah sudah terpenuhi semua di slide teman-teman atau ada yang satu atau beberapa yang kurang. Misal ada over design, ada warnanya terlalu banyak, atau animasinya terlalu banyak. Nah, itu harus dikurangi. Usahakan sederhana mungkin tapi enak dilihat. Terima kasih sudah belajar bareng bersama saya di channel Pembelajar TV. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.